Hai miliarder, gue dengan Bima Sastra Negara. Kita ketemu lagi di channel The Millia Team by Grand Divida Property. Keren ya, rumahnya gerbangnya ini bisa kebuka sendiri dengan satu pencet tombol remote ini. Ya memang udah biasa, tapi jarang ada, oke? Dan di belakang gue ini adalah rumah dengan spek yang high-end banget, dengan marble dan juga granit di mana-mana, oke? Nah ini baru rumahnya. Nah, gue mau ngajak ke dalam, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, and share channel ini. Ya, oke. Rumah ini terletak di Pondok Indah. Nah, pasti miliarder juga udah tahu kalau Pondok Indah itu area paling oke dan elit di Jakarta Selatan. Ya, nggak paling oke sih, salah satunya. Tapi lingkungannya dengan suasananya dan area perumahannya ini enak banget. Karena dekat dengan mall, dekat dengan lapangan golf, rumah sakit. Wah, perumahannya enak banget, jalannya juga besar-besar. Jadi nyaman banget di sini. That's why ini bisa dibilang area elit dan orang-orang yang berduit banyak juga yang hanya bisa tinggal di sini. Yaudah, gua nggak berlama lagi, kita langsung aja lihat ke dalam. Let's go! Ya, dan sekarang kita sudah di dalam ya, tepatnya di area teras depannya. Memang kita belum ke dalam dulu, cuma memang ini menarik banget nih. Area depan rumahnya aja, ini sudah langsung disambut dengan granit yang luar biasa. Ini granit leather katanya. Wah, ini granit leather mungkin miliarder yang tahu produk atau tahu material, ini pasti mahal banget. Dan full, dari temboknya, di depannya juga, dan area garasi, depan garasi juga itu full granit leather ya. Dan ini juga materialnya mahal sekali, dan kalau misalnya dilihat juga ada sentuhan-sentuhan warna kayunya, dan lapisan kayu-kayu ini yang sebagian di area ceilingnya juga itu bukan kayu yang biasa aja, tapi kayunya juga kayu bagus, dan itu modelnya parket yang disusun disusun rapih gitu ya. Dan dari fasadnya aja juga itu sudah pakai marble model travertine yang juga mewah. Seperti yang pernah gue review di salah satu rumah di Pondok Indah juga yang Nataneka, itu juga di bagian outdoornya kan ini juga pakai travertine juga. Nah ini travertine-nya full di depannya, sangat kelihatan sekali ya, dan besar dan juga ini dengan konsep modern minimalis, juga perpaduan antara penggunaan kaca ya, material kaca, kayu, dan juga besi itu juga ada di sini ya. Dan balik lagi ke area depan rumah, di sini sebenarnya dengan luas tanah 240 dan bangunan ini sekitar 680, itu memang disertifikat sekitar 240. Namun sebenarnya masih ada lebihan nih di area sini nih miliarder ya. Di luar pagarnya masih ada lebihan. Ini memang bukan masuk dalam sertifikat, tapi masuk bagian fasilitas dari rumah ini yang menempel di rumah ini. Jadi makanya juga dari owner, dia sudah merapikan area depan rumah ini dengan bagus, dengan batuan alam dan juga landscaping yang cantik nih di sini ya, kayak model taman kering. Jadi bagus banget. Jadi mobil parkir di sini bisa 2, di dalam carportnya 2, dan di garasi 1 ya. Itu dia. Cuma technically kalau misalnya di dalam sini mungkin di sini mobil 2, di garasi 1. Oke? Nah, kita ke sini yuk. Nah, di sini kita disambut dengan area kolam koi ya. Area kolam koinya juga sudah cukup dalam, mungkin sekitar 1 meter ada. Jadi memang khusus untuk koi ini. Juga areanya, kolamnya nih dilapisin dengan granit juga nih. Jadi memang tahan air dan mewah banget. Ikan piaraan yang mewah harus dikemas dengan sangkar yang mewah juga. Nah ini adalah ikan koi, oke? Karena biasanya koi ini bisa diibaratkan kalau di Jepang tuh sumber dari kemakmuran gitu, atau sumber rezeki ya. Oke, nah di sini masih ada taman keringnya, dan tadi juga pagernya atau gerbangnya tadi otomatis, remote-nya jadi bisa dari dalam atau bisa dari luar kalau misalnya nggak usah panggil pembantu lagi untuk bukain pintu. Dan unik banget dari segi desainnya, si pagernya dia bermotif-motif kayak monogram gitu, menarik banget. Nah, kita sudah depan pintunya. Nah, ini main entrance-nya ada dua daun pintu yang sangat tinggi
dan lebar, dan ini semua full kayu jati yang tinggi banget, solid. Dan karena rumah ini dia konsepnya smart home, jadi sini juga dia modelnya pakai fingerprint dan ada passwordnya juga. Tapi kali ini kita langsung masuk aja. Oke, yuk. Nah, kita sudah ada di area ruang tamu nih, ya, miliardernya. Dan di sini bisa dilihat areanya juga memang nggak terlalu besar, tapi mewahnya udah langsung terasa. Kenapa? Sudah ada full granit di sini, dan kanan kirinya sudah full marble. Ya, ini marble-nya nggak cuma hanya di lantai, tapi full di dinding juga. Nah, ini yang menambah rumah ini semakin mewah, semakin luxurious. Ya ini, ya. Jadi kalau misalnya per meternya aja kita bisa bilang nih, mungkin gua nggak akan sebut di sini sekarang. Bisa dia di atas 25 juta kali ya per meternya nih. Jadi memang karena pemilihan marble-marblenya sendiri juga owner nih mau yang semua serba simetris dan mencari desain yang pas supaya disatukan dia menyambung nih seperti ini nih. Nah ini tuh susah nih nyari kayak gini ya, karena bisa pas gitu tuh karena dia harus mengorbankan beberapa slab marble supaya bisa ketemu ukirannya yang pas semua disatuin ya gitu. Oke, ya di sini juga sudah ada lampu kristal ya di area ruang tamunya, dan AC-nya nih sentral juga nih. Jadi AC sentralnya sudah dimulai dari ruang tamu sendiri. Oke, sekarang kita ke dalam, yuk. Wah, gimana Miladar? Sekarang sudah di dalam. Ya, gue bisa nongol dari sini karena belum ada airnya. Oke, ini adalah salah satu pool indoor yang panjang ya, sekitar dimensinya sekitar 10 meter atau sampai 12 meter, dan lebarnya ini sekitar 5 meter. Cuma lumayan dalam, tapi ini semua ininya ubinnya dari mozaik ya. Jadi juga ketika mungkin sekitar seminggu lagi ini bisa udah langsung terisi. Oke, nah kita ke area sini dulu. Ini adalah area living room atau bukan area living room. Area living room tuh sebenarnya di atas. Di sini lebih ke common area untuk para tamu, temen yang memang nggak terlalu deket ya, mungkin di sini. Ini adalah area diningnya ya, juga sudah ada lampu kristal dengan 3 warna ya. Jadi tinggal dipilihannya ada di Miladar, dan ini sudah ada meja yang panjang juga, dan kursinya ini sedang disiapkan oleh owner. Mereka masih dalam proses ya, karena memang custom. Ya, lantainya juga udah full marble, nih dindingnya juga udah marble, dan ini memang rumah ini 95% marble semua dari lantai dan dindingnya ya, luar biasa. Plus granit, oke? Dan granit juga nggak main-main. Marble-nya ini impor dari Italia semuanya, dan kualitasnya juga bukan kualitas yang kaleng-kaleng. Italia mungkin ada beberapa area marble dari Italia yang grade-nya juga berbeda tentunya. Tapi ini owner ambil dari area Italia yang paling mahalnya semua gitu. Dan di bawah ini ada kamar ya. Ada kamar tamu, sudah ada include dengan AC kamar, tentunya jati juga, dan juga sudah ada tempat tidur dan kabinetnya. Dan ada kamar mandi juga. Oke, sekarang kita ke area yang salah satu favorit gua di sini, yaitu area kitchennya. Nah, kitchennya ini tuh unik banget dan super keren. Ini sih sebenarnya gue bisa betah banget berlama-lama di sini. Ini top table-nya bisa dilihat warnanya lebih kayak warna gold. Dia sama dengan area marble yang ada di sink sebelah kanan gua. Kalau misalnya lihat, ini adalah marble yang termahal dari Italia ya. Konon ini aja bisa sampai 2.000 euro nih per slab ya.
gila ya, mahal banget tuh. Jadi ya correct me if I'm wrong. Dan ini memang mahal sekali karena warna ini warna yang very rare ya. Jadi jarang ada, makanya kenapa ini mahal sekali. Oke, dan uniknya di sini kita udah disiapin area buat charging ya. Dan juga nih area buat nyolokin kabel semua. Dan di sini kita bisa juga langsung ngecharge aja nih. Tuh, taruh aja. Kayak wireless charge dia. Ya. Tinggal tempatnya yang pas aja. Nah, tuh langsung ngecharge. Oke, kita biarin kita ngecharge di situ dulu, kita langsung jalan lagi. Oke, ada satu tempat yang atau fitur yang menarik banget, tapi itu terakhir akan gue info. Nah di sini sama ya, dari top table-nya juga dia model warnanya sama dengan yang di island-nya. Ini dindingnya juga, ini dengan guratan-guratan kayak gini nih. Ini gue baru lihat nih, ini kece banget ya. Dan balik lagi mencari guratan yang bisa dari apa menjadi letter V gini ketemu ini sangat susah dan mahal sekali cost-nya. Jadi kadang-kadang harus mengorbankan beberapa meter untuk bisa mendapatkan yang pas seperti ini gitu ya. Nah ini sudah ada sink-nya, sudah ada kompornya, dan ini sebenarnya ada remote-nya dan ada dishwasher-nya juga udah ada, lemari es. Dan yang unik ini ya, lemari ini lapisannya di atasnya dia di luarnya dia pakai kaca kalau miliarder. Ya, kalau misalnya nanti detailnya kalau mau showing di sini dia pakai kaca. Jadi bukan pakai HP lagi. Ya, ini semua nih, ini dilapisnya pakai kaca nih. Kalau misalnya lihat enggak? Nih. Nih, ini pakai kaca nih semuanya. Gokil ya. Jarang-jarang nih. Nah, ini naruh-naruh buat peralatan dan ada lampunya, keren banget. Sini buat dispenser. Sini buat naruh bumbu mungkin buat naruh persediaan macam-macam. Dan ini yang paling gue suka. Nih kita lihat. Tuh. Kita buka. Ini semua bisa dibuka, didorong ya. Didorong. Tuh. Ini semua kita dorong. Ya. Nah, ini di sini kayak sebenarnya bisa untuk naruh kayak juicer atau coffee machine atau mesin espresso, apapun ya. Misalnya toaster di sini semua ya, dan ini juga ada area buat naruh-naruh kitchen utensils-nya, dan udah ada ini lampu-lampunya juga nih, LED-nya nih keren banget. Cuma yang paling keren yang ini nih. Walah, sedap. Keren banget kan? Gila, ini udah kayak kalau misalnya di film-film James Bond atau kayak film-film Mr. and Mrs. Smith, dibuka sini semua kayak senjata-senjatanya udah di sini semua nih, pistol, magazine semua, keren. Cuma ini dapur, bumbu-bumbu semua naruhnya di sini, oke? Tapi ini juga pasin turun, ini naik nih, kerennya. Nah, tinggal hanya pencet ini aja di bawah. Nih, ini gue pencet buat nutup nih. Sah, keren. Ya, ini baru pertama kali gue temuin di sini. Ini keren banget, keren banget. Jadi memang kelas banget nih desainnya. Ya, semua kita bisa tutup. Kalau udah, itu salah satu fitur yang paling kece di rumah ini. Ya, selain semua marble-marblenya. Oke. Dan sebelah kiri di sini tadi gue mention adalah area swimming pool. Nah, yang kerennya sebenarnya ini belum terpasang atau belum dinyalain. Nanti ada fountain di situ kayak air terjun, airnya turun ke bawah, lebih kayak buat kayak air hujan sebenarnya jembotan. Tapi lebih relaxing jadi suara airnya, nggak terlalu berisik tapi bikin relax. Dan di kanan kirinya sudah ada onyx ya, dinding onyx yang dalamnya ada lampu, dan ini juga dibikin seperti kalau misalnya miliarder perhatikan detail, dia desainnya kayak kupu-kupu. Nah, kayak kupu-kupu, lihat tuh. Uratnya seperti kayak kupu-kupu menyatu semua. Nah, ini juga yang mahal sekali. Dia harus rela memotong sekitar hampir 1 slab untuk bisa mendapatkan alignment yang pas seperti kupu-kupu itu. Luar biasa.
ya, karena memang owner tadinya mau pakai rumah ini tuh memakai sendiri, jadi bukan yang dia bangun untuk langsung dijual kan. Makanya dia memilih semua materialnya itu material yang super keren dan super high end, jadi karena buat dipakai sendiri tadinya ya. Oke, dan sekarang kita mau ke lantai 2. Nah, di lantai 2 ini kita disambut dengan area warna sentuhan kayu-kayu di sini, jadi ada naturalnya juga. Kayu-kayu ini juga sebenarnya kalau ini bukan jati, karena kalau jati dia nggak bisa ditempel karena terlalu berat. Kalau nggak salah kamper ya. Tapi sebelum kita naik, di sini ada hidden doors nah ini hidden doors ke area service, oke? Nah, hidden doors ke area service ini dan sekaligus ke garasi. Dia bisa langsung naik ke atas, ada garasi dan ada dapur kecilnya di sini buat dapur basahnya, oke? Kita naik ke atas, ya ini lantainya pun anak tangganya dari granit. Pokoknya yang serba warna hitam ini full granit miliader, oke? Dan ini ada kaca-kacanya juga, dia yang full satuan, bukan sambungan, jadi dia full semuanya, udah nggak ada sambungan lagi. Dan ini granit semua. Nah, kita masuk ke lantai 2. Di sini terasa semakin mewah dengan ceiling yang super tinggi, sekitar 7 meter nih. Wah, ceilingnya tinggi banget. Ya, ceilingnya super tinggi. Ada kaca juga, skylight. Nah, ini area living room. Area living roomnya juga besar dan full marble tinggi sekali, satu slab. Balik lagi, semua berpola, menyatu nih, jadi bukan yang ditaruh asal-asalan, tidak ada jalur alurnya, dan ini semua dipilih juga yang bagus karena memang ini area living room di sini, oke? Dan sebelah kiri ini sudah ada jendela yang besar banget atau kaca yang tinggi sekali. Ini kita bisa buka dengan satu pencetan ini aja, oke? Sekarang kita buka, tuh. Karena rumah ini kebetulan menghadapi timur, jadi cahaya timur ini enak masuk banget ya. Pagi-pagi kita buka, cahaya timurnya masuk untuk menerangi area living room supaya mendapatkan, kan sehat juga tuh kalau sinar matahari pagi ya. Paling sampai jam 9 itu masih bagus banget buat kesehatan. Jadi ini bisa sampai atas, bisa dua-duanya langsung atau bisa salah satunya aja. Ya, dan ini kalau misalnya lihat adalah kaca yang dari luar modelnya miring, memang terkesan rumahnya modern banget, kayak ala-ala rumah Iron Man, oke? Ya, sekarang kita tutup lagi, kita mencet aja. Nah, di sini adalah area kamarnya. Jadi memang kamarnya kan ada 3. Ada kamar tadi tamu 1, di sini kamar 1, ada kamar anak dan kamar master, ya. Nah, ini semuanya juga granit, pintunya semua jati, lantainya marble, kaca tempered glass-nya juga tebal, dan yang keren nih, ini ada lukisan, ini lukisan by hand miliader, oke? Lukisan ini lukisan by hand, handmade maksudnya, langsung dilukis di tembok, oke? Jadi ini ada tembok langsung dilukis di situ dia, jadi bukan kayak ditempel atau stiker atau apa. Jadi originally handmade, ya. Dan asiknya dia ada skylight yang sangat besar. Nah, skylightnya ini nggak perlu khawatir kalau nggak akan terasa panas karena sudah dilapisi oleh kaca film Vicul. Yang kita dengar biasanya Vicul dipakai buat di mobil-mobil ya, otomotif. Nah, ini dipakai buat di rumah, di kaca. Bayangin, Vicul aja 4 untuk di mobil aja itu kira-kira bisa sampai 8-10 juta. Nah, kalau buat di rumah berapa coba? Hitung sendiri, silakan berhitung. Oke, sama marble semua, dinding marble, ini granit full. Nah, inilah sekarang kita langsung masuk ke kamar utama. Yuk. Ya, oke. Sekarang kita udah di kamar utamanya. Nah, ini kamar utamanya juga besar sekali dan luas. Wah, enak banget. Clean, spacious, juga berkelas gitu.
karena lantainya marble yang simple, clean, lalu juga mewah. Jadi miliarder, tempat tidurnya ini bisa recline by switch, ada tombolnya, ada remote-nya juga. Jadi bisa kakinya dinaikin, bareng kepala juga dinaikin. Kayak sebenarnya kayak kasur-kasur di rumah sakit lah ya. Cuma ini di rumah sendiri kan enak banget tuh kalau tidur di kasur yang seperti itu. Misalnya kaki lagi pegel, bagian kaki doang dinaikin, atau lagi mau diratain juga bisa. Oke? Nah ini full marble juga. Nah ini ada area buat uniknya di sini dia klosetnya itu klosetnya model yang transparan. Jadi dia bukan yang model ketutup-ketutup pada umumnya pakai pintu ketutup. Dia semuanya pakai kaca ya, full kaca bisa tarik semua. Ini buat baju-bajunya, ada yang baju dilipat, ada yang baju buat digantung. Nah ini aja mungkin habisnya bisa 170 juta sendiri untuk bikin ini ya. Cuma di kamar AC-nya semua split. Tadi kalau di common area di luar kecuali kamar itu AC-nya sentral. Nah kalau di sini di kamar-kamar dia AC-nya split. Oke? Nah di sini ini apa ya kita istilahnya bukan lemari sih, kayak kabinetnya lah ya. Kabinet yang aluminium ini tuh semua dari Singapura ya. Ini harganya juga nggak murah. Jadi semua, apalagi dia mencari bahan yang tipis, yang slim, ini juga nggak murah dari Singapura. Dan ini menyatu dengan area, karena memang konsepnya open. Di sini area mandinya dan semua nih area dindingnya juga semua pakai marble. Dan ini klosetnya semua juga otomatis ya. Dia ada jacuzzinya, showernya. Dan ada jendela yang kita bisa ngelihat langsung ke area swimming pool. Oke? Dan enaknya juga ceilingnya tinggi dan ada kaca, juga bisa sirkulasi udaranya juga enak banget di sini. Ya. Jadi memang puas banget. Oke. Jadi area kamar utama udah. Tadi mau ke kamar anak, cuma mungkin karena masih ada yang stay dalam itu kita belum bisa masuk dulu. Ya udah, di sini juga pintunya smart lock ya. Tinggal pakai password juga atau fingerprint. Dan kita langsung ke area lantai paling atasnya nih. Oh, gue juga harus info bahwa di sini semuanya sudah smart home. Dia akan memakai Google Hub. Jadi miliarder pasti nanti harus mendownload Google Hub untuk manage semua apa yang bisa dikontrol by phone. Ya, yuk. Kita ke atas. Nah, di sini sebenarnya kayak mezanin, tapi bisa dibilang tambahan ya, attic lah ya, attic atau mezanin di sini. Nah, di sini sebenarnya area yang menarik. Dia di atas ada kristal 3 meter nih panjangnya. Luar biasa. Kristal sepanjang 3 meter, keren banget ya. Di sini sebenarnya bisa naruh buat living room lagi, buat nonton TV. Ataupun misalnya ruang buat hobi, ruang santai juga bisa. Dan di sini juga bisa sebenarnya buat area duduk-duduk juga bisa. Kenapa? Karena kalau misalnya yang harus gue kasih tahu bahwa ini miliarder, ini full kayu solid ya. Full kayu solid, bukan kayu lapis, tapi ini solid nih. Full solid semua jati. Gokil. Ya, tebal banget. Jadi memang buat naruh cushion juga enak banget. Sini ini granit semua, AC-nya juga sentral, dan ini adalah akses area untuk ke servis ya, buat jemur. Kamar mbaknya ada juga di atas. Dan ini ada area kayak outdoor. Nah, di sini sebenarnya kayak rooftop. Miliarder bisa spend time di sini buat, kalau yang gue pernah review rumah sebelumnya di Pondok Indah, dia bikin kayak chill room. Nah, di sini juga bisa tambahin kanopi buat duduk-duduk santai, minum santai-santai, atau bikin jacuzzi lagi sendiri juga bisa di sini. Ini asik banget ya. View-nya bisa ke area TB Simatupang. Oke, asik banget di sini ya. Buat santai-santai, udah ada area pembuangan airnya juga. Jadi puas banget.
Nah, semua dinding-dindingnya granit, marble, lantainya juga marble semua. Oke, kayaknya semua area udah pernah gue bahas detailnya. Saatnya kita closing dan gue reveal harganya berapa. Yuk. Oke, miliarder, sekarang kita sudah di penghujung dari show ini dan saatnya gue summary dengan luas tanah 240 dan bangunan 680. Ada 3 kamar tidur dan 3 kamar mandi dan ini 3 lantai. Nah, carportnya bisa sekitar 2 mobil dan garasi bisa 1 mobil. Tapi dengan luas tanah yang sebenarnya lebih dari 240 walaupun di sertifikat 240, Anda bisa parkir di depan, tambahan 2 lagi di depan rumahnya, tapi di depan gerbang. Oke, dan untuk area favorit juga reveal harga, tunggu gue di bawah. Yuk. Ya, kalau area favorit sebenarnya di mana, miliarder bisa tulis di kolom komentar. Kalau gue, personally gue suka di area dapur. Tadi gue impress banget dan amazed dengan salah satu fiturnya ya, di salah satu kitchennya tuh yang bisa tekan dari bawah, dia bisa turun sendiri. Wah, itu otomatis. Dan ada satu sisi lagi yang bisa pakai remote, dia kebuka. Itu keren banget sih. Dan juga material yang dipakai top table-nya itu menggunakan marble yang dari Itali. Walaupun semua dari Itali, cuma untuk khusus yang area top table-nya itu dari Itali yang mahal banget ya. Karena warnanya juga dia lebih kayak warna kuning gitu dengan kecoklatan. Jadi itu memang impress banget gua di situ. Itu luar biasa. Ya, dan semakin nyaman masaknya, areanya juga puas dan lingkungan areanya juga dekat kolam renang, itu enak banget. Jadi lebih dingin dengan adanya air ya, walaupun airnya belum diisi. Oke, ya udah, kalau itu area favorit gua, jadi miliarder di mana langsung tulis kolom komentar. Oke, sebelum gua reveal harganya, miliarder jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini. Kita banyak review-review rumah, atau ada saran-saran mau rumah mana lagi yang kita review, coba kasih masukan ke kita. Oke? Ya udah, saatnya gue akan reveal harganya. Jadi, miliarder bisa mendapatkan rumah yang super kece dan mewah ini dengan merogoh kocek sedalam 30 miliar rupiah. Itu dia. Oke, jadi jangan lupa miliarder kalau misalnya mau survei rumah ini, hubungi gua, hubungi Sandi atau tim Grand Eviden lainnya, bisa DM, bisa WhatsApp, bisa telepon langsung aja. Ya, ajak kita untuk tur ke rumah ini. Oke, miliarder? Ya udah. Gua saatnya pamit undur diri, gua Bima. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Bye.